Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Ya kita bersuka cita ya hari ini kita bisa live kembali di acara ngobras tepatnya di Ayam Kampung Goreng Mbok Rasiom. Ya sudah ada bersama-sama dengan kita ya Bapak yang spesial ini. Shalom, selamat malam Pak Daud. Selamat malam Jonas. Ya ini kembali lagi Pak kita bisa live di sini ya. Saya juga menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di sini ya. Shalom, selamat malam. Wah, ini saya perhatikan ada dari beberapa kota ya. Ada dari Bogor, boleh lambai tangan? Ya. Ada juga dari Jakarta. Wah, ada yang dari kota lain mungkin? Dari mana? Semarang. Wah, ada pula dari Cilegon. Ada lagi dari kota mana ini? Hah? Wonosari. Wah. Gunung Kidul. Iya, oke. Nah, oke mungkin Pak Daud sebelum kita berbincang-bincang, Pak Daud kita berdoa dulu. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu jadi kehendakmu. Berkati kami semua Tuhan, lawat kami secara pribadi Tuhan. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Bebaskan kami dari yang jahat. Demi nama Yesus Hamasiah. Amin. Amin. Ya, semuanya udah kenyang dia. Wah, gimana ayam kampung goreng Mbok Rasiom? Luar biasa. Oke, haleluya. Ini resepnya ini yang buat anak Pak Daud ya, Felicia. Ya, gimana Pak Daud? Ya, apa yang kita bincang-bincang nih, Pak? Ya, ini kan dari tahun 2020 Jonas ya. Iya, Pak. Saya sudah ngasih pemberitahuan ya bahwa kita semua harus berkebun Jonas. Iya, Pak. Harus apa Jonas? Berkebun. Berkebun. Kedua, supaya semua itu tidak utang bank. Ya, tidak utang bank. Nah, dan saya juga memberitahu bahwa tahun 2022 ini akan terjadi inflasi 5 tahun. Oh, ya, inflasi 5 tahun. Jadi gini, dampak dari kenaikan BBM itu nanti terasa nanti adalah kira-kira bulan Februari Maret. Februari Maret tahun depan ini Pak ya? Tahun depan. Ya. Nah, Februari Maret itu akan terasa. Ya Pak. Jadi itu dampak dari kenaikan BBM. Kenaikan BBM ya. Dan akhir tahun ini nanti akan ada yang namanya suku bunga. Ya Pak. Suku bunga akan naik. Ya. Nah tahun depan naik lagi. Ya. Dan ini akan terjadi sampai tahun 2025. 2025. Nah kenapa sampai tahun 2025? Karena ada namanya masa transisi presiden. Oh iya. 2024 ke 2025. Ya. Dan nanti juga perpajakan akan diperketat. Oh. Jadi ada perpajakan yang diperketat lagi nih Pak ya? Iya, itu mulai tahun depan. Wow. Perpajakan diperketat. Iya Pak. Jadi bagi mereka yang suka ngumpet-ngumpet pajak, lebih baik bertobat duluan. harus jujur ini. Nggak bisa. Karena apa? Kalau NIK jadi NPWP, otomatis ngumpet kemanapun ketahuan. Nggak bisa. NIK KTP jadi NPWP. Nah itu akan ketahuan. Dan semua akan connect gitu loh. Oh iya. Jadi yang ngumpet-ngumpet pajak lebih baik bertobat. Iya, amin. Nah, jadi perpajakan nanti tahun depan akan diperketat. Inflasi, terusan pasti akan dampak kenaikan BBM, masih ada namanya tahun politik. Jadi tahun depan itu semua bertumpuk puk gitu. Nah, makanya dalam situasi seperti itu
Iya. Kita harus bertahan apa adanya aja. Jangan terlalu banyak keinginan. Betul. Karena apa? Karena akan terjadi namanya itu tahun politik. Politik. Ya. Dan demo-demo pun karena kondisi dunia itu seperti ini. Lebih baik enggak usah demo, berdoa aja untuk negara kita. Iya, Pak. Nah, demo untuk inspirasi boleh ya, tapi jangan anarkis. Betul, jangan sampai. Tapi jangan anarkis. Demo boleh, tapi jangan anarkis. Ya. Tapi daripada demo-demo gitu, lebih baik berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini. Iya, Pak. Gimana, setuju? Setuju, Pak. Ya? Berdoa. Karena apa? Kondisi ini bukan hanya Indonesia. Kondisi ini bukan hanya Indonesia, tetapi dunia. Iya, Pak. Nah, kalau kondisi dunia, ya mau tidak mau kan harus kita terima kenyataan. Nah, jadi yang jelas ukuran roti pasti berkurang kalau tidak dinaikkan. Ukuran mie juga, Indomie adanya diperkecil atau harganya naik. Iya. Nah, jadi harga pangan itu nanti tahun ini, tahun depan akan naik terus. Makanya semua saya suruh nanam cabai. Saya sudah menanamnya. Saya juga nanam cabai, saya nanam sayur-sayuran. Saya sendiri aja kan juga kalau daun pepaya ngambil dari kebun. Ya. Kan ini kan di ayam gorengnya anak saya kan ada lalapan. Ada lalapan. Itu dari kebun. Wah. Karena tidak disemprot kimia. Nah, itu Pak yang bagus. Ya. Karena kan dari kebun sendiri. Betul. Kita makan sendiri. Betul. Jadi sekarang ini sudah waktunya kita kembali ke alam. Karena kondisi saat ini cuaca juga tidak menentu. Betul. Dan saat ini nanti yang laku, yang laris, itu adalah banyak hobi. Banyak stres. Karena banyak orang stres. Hobinya burung. Dia sama burung ngilangin stres semua. Burung, ikan, banyak hobi. Kenapa? Banyak yang stres. Nah, Pak. Jadi kan saya memberitahu bahwa tahun depan itu setitik terang datang. Artinya kita akan kembali ke hidup normal. Ya. Artinya kita akan kembali ke hidup normal. Hidup normal. Itu tahun depan. Setitik terang datang atas bangsa ini. Amin. Nah, yang penting dan kalau ditanya properti tanah naiknya kapan? Itu nanti di 2025 ke atas. Tepatnya 2027. Karena setelah properti itu terakhir. Apa karena transisi pergantian presiden atau gimana Pak itu Pak? Setelah masa transisi presiden. Nah, karena kan kalau yang jelas itu nanti 2027 itu udah mulai namanya kestabilan. 2027. Ya. Itu udah mulai kestabilan. Ya. Nah, 2030 itu sudah mulainya stabil menuju 2035. Ya, mau enggak mau semua harus terima kenyataan. Ya, harus dihadapi. Dan harus dihadapi. Jadi yang penting sekarang ini ya kita berdoa aja. Betul. Apa yang Tuhan berikan yang terbaik. Amin, Pak. Kita nunggu kawan saya untuk masuk. Coba, udah telepon belum dia? Bentar. Oh, belum masuk. Oke. Ya, sambil tunggu dari teman Pak. Tenang aja. Jadi tahun depan itu udah pemetaan politik. Ya, Pak. Namanya daftar capres. Setelah itu kenaikan suku bunga. Ya. Setelah itu dampak kenaikan BBM. Ya. Nah, pada waktu seperti itu, ingat kalau inflasi aja, tapi daya beli masyarakat itu bagus, itu tidak ada masalah. Ya. Yang kendalanya nanti itu daya beli masyarakat turun, inflasi. Ya. Itu yang berat. Ya, Pak. Nah, saran saya untuk pengusaha menengah ke bawah, jangan buka cabang dulu.
Jangan Iya, mengembangkan bisnis dulu. Ya. Selama 2 tahun bertahan dulu apa adanya. Ya, sampai setelah nanti Masa transisi. masih transisi. Nah itu kalau membuka cabang itu ya 2026. 26. Karena masa transisi itu sangat penting gitu loh. Ya. Karena mungkin banyak orang masih wait and see atau menunggu ya Pak ya. Ini calonnya siapa atau nanti bagaimana ekonominya gitu ya kira-kira. Jadi kalau Pilpres yang ada di 2024 itu kan ada yang memperkirakan ada 3 poros. Ada yang ngomong 2 poros. Tapi yang jelas siapapun presidennya kita dukung. Betul. Yang jadi. Nah, ya, pada waktu belum jadi, ribut-ribut bertentangan boleh. Ya. Karena itu punya pendapat masing-masing. Ya. Yang penting jangan tawuran. Ya, jangan sampai anarkis. Jangan tawuran, jangan massa atau keroyokan. Ya. Beda pendapat boleh. Ya. Tetapi begitu presiden yang terpilih, semua harus bersatu mengkerucut. Gitu. Ya. Menerima dan mendukung. Dan terimalah kenyataan. Ya. Nah itu. Nah jadi yang jelas nanti 2023 itu kita semua kembali ke hidup normal. Artinya setitik terang datang. Nah setelah itu ekonomi akan mengalami gejolak. Nah resesi itu sebenarnya resesi itu ada tahun depan. Ini adalah resesi awal. Nah begitu masuk resesi itu tahun depan. Begitu tahun depan 2023, 2024, 2025 melandai. Nah, ya, Pak. Kalau Ukraina dan Rusia ini memang sengaja dibikin lama. Karena bagi Rusia menguntungkan. Oh. Nah, jadi kita berdoa supaya apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik. Amin. Nah, saya sudah beritahu cawapres ya. Cawapres. Kalau cawapres itu kemarin itu saya ngomong Gibran. Kalau tidak Gibran, Pak Jokowi sendiri. Ya. Nah, kalau tidak mereka berdua, mereka yang nunjuk siapa orangnya untuk jadi cawapres atau capres. Kenapa? Jangan sampai programnya Pak Jokowi itu berhenti di tengah jalan. Ya. Tapi yang jelas satu, pada waktu 2024 dan 2025, siapapun presiden terpilih, yang jelas pajak akan diperketat. Jadi yang ngumpet-ngumpetin pajak lebih baik tahun ini rapi-rapikan bertobat. Karena tidak bisa lari. Karena KTP, NIK menjadi NPWP. Mau ngumpet kemana? Transaksi apapun ketahuan. Itu pada waktu NIK jadi NPWP. Nah, dan itu rencanakan di 2024 semua nanti. Nah, begitu 2024, nah yang ngumpet-ngumpetin pajak 2025 berdoa puasa semua. Meminta belas kasihan pertolongan Tuhan. Karena pajak akan perketat. Nah, kalau pajak diperketat, nah, pasti kan ada dampaknya semua. Iya, Pak, betul. Nah, jadi nanti uang kita megang sekarang ini 100.000, 5 tahun lagi itu beda lagi. Mungkin nanti kita di pasar itu 5 tahun ke depan 100.000 sedikit. 100.000 itu dikit. Hanya saya khawatir hanya dapat cabai aja. 5 tahun ke depan lah cabai naik. Udah sempat berapa ini cabai? Ada yang tahu? Hah? 80.000. Loh, 80.000. Lah 5 tahun lagi. Wah, dia bisa di atas 100. Jadi yang suka cabai enggak boleh mengunyah, dimut. Kebetulan kan kita nanam cabai. Cabai kita nanam, sayuran nanam. Kalau bayam itu tempat kita liar. Sebenarnya gini ya, saya kan tinggal di desa. Di desa ya. Uang 1 juta
itu kalau tinggal di desa hidup. Nah, Iya. yang jadi pertanyaan dasarnya apa kan gitu. Iya. Pertama, itu hanya modal beras sama listrik. Kedua, ayam itu liar. Mau telur tinggal nunggu bertelur. Ayam beranak. Nah, sapi ada. Yaitu tinggal mau minum susunya, boleh. Nanti lain waktu Yonas minum susu sapi di tempat saya. Ya, siapa? Lain waktu bisa jum di sana ya. Ya, di kebun enak. Wah. Ya, di kebun ya. Nanti di kebun tempat kita ya. Jadi sayur itu ya, bayam itu liar. Bayam kita liar. Nah, di situ nanam yang namanya cabai, sayur-sayuran. Ya. Nah, seperti nanti 2 bulan, 3 bulan lagi kita panen durian. Wah, nanti semua makan durian. Haleluya. Nah, tahun ini ya, kalau tidak ada hambatan dan tidak ada halangan ini yang bunga itu durian musangking. Wah, sama durian hitam. Karena kan tempat kita tanahnya hampir 3 hektar ya. Iya. Wah. Nah, jadi biasanya kalau saya di kebun itu minum tehnya pun dari kebun. Rosella. Tehnya itu teh liar. Setelah itu sama bunga rosella. Wah, itu sangat enak sekali Bapak Ibu Saudara. Saya sering. Dan susu sapi kalau tidak ada campurannya itu rasanya beda. Murni Pak ya. Murni. Nah, nanti kalau pas musim durian aja semua ikut. Haleluya. Kalau di tempat kita itu kalau panen durian, kalau dikumpulin semua itu bukan pickup, truk. Ya, jadi sampai kita ini udah tak bagi-bagikan orang udah. Nah, kalau apokat pun sama. Nah, sana ada juga pete. Ini ada panen pete juga tadi. Iya Pak, tadi sudah makan Pak. Udah makan pete? Wah. Pete itu dari kebun juga. Jadi nanti yang namanya kebutuhan pokok itu nanti 5 tahun ke depan akan naik. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang gitu. Semua harus berkebun. Amin. Nah, dan yang jadi pertanyaan, apa tanda suatu negara, terutama di Asia, terutama di Indonesia, kalau ada resesi? Di mana-mana buka restoran dan kuliner. Itu tanda resesi. Pegawai dipecat. Akhirnya apa? Buka restoran. Nggak laku, makan sendiri. Gitu. Jadi kita ini akan menghadapi masa-masa yang apa nih? Berat. Makanya saya beritahu jangan utang bank. Karena bunga bank nanti ini analisa pribadi. Kalau analisa pribadi itu kan sah-sah aja ya. Pak. Akhir tahun ini bisa 4%. BI rate ya. BI rate sekarang kan 3,75. Nanti bisa naik jadi 4%. Karena the Fed naikkan suku bunga. Nah, tahun depan itu perkiraan saya BI rate-nya itu 5-6%. 5-6%. Berarti debitur jadi nerima uang orang utang itu minimal 2 digit. 11 sampai di bawah 15%. Nah, jadi seperti perpuluhan. Perpuluhan 1 tahun. 1 tahun. Ya. Nah, saya itu perpajakan diperketat. Ya. Jadi sekarang penghasilan setahun 60 juta 5% ya. Betul ya? Iya. Betul ya? Nah, jadi semuanya akan terkonek semua. Dan 5 tahun ke depan, kemungkinan UMR-nya udah bukan 1,5 atau 2 juta lagi. Karena inflasi. Jadi intinya nanti 5 tahun ke depan, hampir semua orang yang bekerja bayar pajak. Wow.
5 tahun ke depan hampir semua orang yang bekerja bayar pajak. Dan tidak bisa lari. Karena ada namanya NIK. Nah, itu. Jadi saran saya sebagai hamba Tuhan, ya, Pak, untuk mempersiapkan saat-saat masa seperti ini ya. Ya, Pak. Kita semua harus berkebun. Harus berkebun. Ya. Ini pesan saya selalu berkebun terus sampai bosan orang dengar. Kenapa? Karena ini tahun depan tambah susah. Iya. Nah, nanti bayam aja naik. Nanti bayam aja naik. Sekarang gini. Kalau nanti dampak BBM itu kan 6 bulan. Iya. Kalau 6 bulan itu nanti dampaknya naik, tiba-tiba kalau sampai BBM tidak disubsidi pemerintah. Nah, gimana harga-harga? Yang tidak naik hanya harga diri. Harga diri. Jadi analisa saya di 2024, 2025 ini analisa saya kan sah-sah aja. Menganalisa. BI rate itu 6-7%. Nah, yang jadi pertanyaan, kalangan menengah ke bawah dengan bunga segitu bertahan enggak? Kuat enggak? Nah, yang menengah ke bawah, Pak. Menengah ke bawah. Yang atas udah stay dulu. Yang menengah ke bawah berat. Makanya yang menengah ke bawah saya beritahu jangan utang bank. Karena apa? Kondisi seperti ini itu masih 2 tahun lagi. Untuk menengah ke bawah. Kalau yang atas beda ya. Beda cerita. Karena mereka sudah ada modal, udah start dari awal. Nah, itu nanti akan terjadi itu pokoknya dari 2023, 2024. Menengah ke bawah ini kondisi seperti tahun ini. Nah, kalau kondisi seperti tahun ini, seseorang itu utang bank, gimana? Ya, berat. Misalnya utangnya 100 miliar. Berarti bunga banknya setahun berapa? Ya. Kalau utangnya 50 miliar, atau utangnya 10 miliar, bunga banknya berapa? Bisa enggak perputarannya? Ya. Nah, jadi karena hal itulah properti itu akan naik itu di 2026-2027. Karena apa? Otomatis KPR gimana? Iya. Karena orang lebih penting perut. Betul. Betul. Karena perut tidak dikatakan tak tunda dulu 5 bulan ya. Enggak bisa. Perut nggak bisa ditunda. Oke. Jadi perut tuh nggak bisa ditunda. Jadi analisa saya 2025 itu BI rate bisa 6-7%. Wah, tinggi. Kenapa 6-7%? Karena udah terlanjur naik terus. Ada namanya pergantian presiden. Nah, 2026 kita doa supaya turun. Amin. Tapi yang jelas tahun depan 5-6 BI rate ya. Berarti debitur bisa 11, 12, 13%. Nah, dengan bunga segitu setahun bisa untung enggak orang bisnis? Nah, kalau dia enggak bisa untung, bayar bunganya aja berat, apalagi bayar induknya. Ya, megap-megap kayak ikan koki kan gitu. Gimana Pastor Jonas? Iya, betul Pak. Ya, apa yang mau ditanyakan? Ayo sini. Mungkin ada yang mau bertanya? Boleh, ini mumpung kesempatan loh. Ayo maju. Sini kalau mau bertanya boleh. Ini kesempatan nih, ini live langsung. Ada yang mau tanya? Ada dari Jakarta? Ya, Bapak silakan sini Pak, maju Pak. Ya. Ya, mau tanya apa Bapak? Ya, mau tanya apa Pak? Silakan. Terima kasih waktu yang diberikan Pak.
Tadi udah kita dengarkan bahwa di tahun depan sampai tahun 25 itu betul-betul bayangan saya itu berat mengenai ekonomi. Kan Presiden berkata tahun depan apa? Pilpres tahun 24. Presiden kan berkata tahun depan apa? Gelap. Nah, kemudian yang saya tanyakan, Pak. Betul ya? Betul. Benar ya Jonas ya? Saya tidak terlalu dengar beritanya, tapi saya dengar dari orang, ya, katanya tahun depan gelap. Nah, terus mengenai bukan remang-remang lagi berarti. Iya. Nah, kemudian yang saya tanyakan mengenai masalah kesehatan, Pak. Karena kita tidak lepas dari kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan kesehatan. Oke. Kemudian biaya-biaya itu saya bayangkan umpamanya mengenai lab, kemudian obat-obatan, begitu juga. Sekarang tak jelasin. Bagaimana ngerti, nanti, Pak? ngerti. Terima kasih. Sekarang ya. Sekarang ini orang miskin dilarang sakit. Kenapa? Kalau orang miskin sakit, setengah mati. Betul? Betul, Pak. Jadi orang miskin kasihan juga. Dilarang apa? Sakit. Nah, kalau sakit mahal. Jadi gini ya. Sebenarnya ini pendapat saya. Iya, Pak. Ya, saya bukan dokter ya. Bukan dokter. Saya punya kakek itu umur sampai 100. Wow. Dan waktu meninggal tanpa sakit. Dan mata pun dia tidak pakai kacamata. Sampai usia 100 tahun. 100. Dan dia masih melatih saya setiap hari 6 jam. Melatih bela diri. Latihan bela diri, dia rutin melatih saya 6 jam. Kalau fisiknya tidak kuat sekali kan tidak mungkin. Betul. Dan dia tendangan kidannya ya, tendangan bawah itu ya. Itu satu pohon pisang, pohon kepok yang segini nih, sekali tendang ambruk. Matinya betul-betul dia kuat. Nah, dia selalu memberitahu bahwa semangatku pada waktu aku muda latihan sampai saat ini tetap sama. Artinya apa? Kita tidak boleh hilang semangat hidup kita. Betul. Nah, kalau kita ada kehilangan semangat hidup, sedih, stres, stroke, selesai. Ya. Intinya satu, kita harus ada semangat apa? Hidup. Nah, setuju, Pak. Penting itu ada semangat untuk hidup, untuk bertahan itu harus. Setuju, Pak. Ya. Semangat hidup ya. Semangat hidup dan bertahan. Dan perlu Jonas tahu bahwa perkembangan 2 tahun lagi banyak nanti jemaat online. Jemaat apa? Online. Jemaat online dan kebaktian online. Kenapa? Karena selama 2 tahun ini semua pada terlatih ke situ. Betul. Jadi kayak online. Otomatis kolektor juga berubah. Jadi online. Bukan gitu. Datang aja pelit, apalagi tidak datang. Tapi yang di sini murah hati semua. Amin. Ya. Coba dipikir. Datang aja pelit. Apalagi tidak datang. Hanya thank you. Gitu. Jadi nanti 2 tahun lagi itu akan terjadi suatu perombakan di sini. Nah, sekarang ingin khotbah siapa? Khotbah Gilbert Lumendong. Langsung dengar khotbah. Iya. Karena sekarang gini aja, dengar khotbah di online sama langsung like. Sama kan? Penting firmannya, peneguhannya, betul enggak? Ya. Karena sudah terlanjur kebiasaan selama 2 tahun. Ya. Nah, kalau kita tidak pernah mengalami selama 2 tahun seperti itu, kalau tidak datang tidak enak. Betul enggak? Betul. Tapi karena selama corona itu 2 tahun seperti itu, jadi kebiasaan. Nah, nanti banyak jemaat yang apa? Online. Nah, nanti ada gereja online.
Siapa yang setuju angkat tangan? Betul? Betul? Iya. Karena apa? Ini udah perkembangan. Jadi yang pertama harus punya apa? Semangat apa? Hidup. Semangat hidup. Nah, dan kedua, ada satu pendapat dari guru saya. Kalau dia ngomongkan Gusti Allah ya, orang Jawa ya. Dia ngomong gini. Bahwa manusia diciptakan untuk bergerak. Jadi kalau ingin hidupmu sehat dan bertahan lama, engkau harus bergerak. Nah, buktinya kita tidur pun jantung berdetak. Artinya bergerak. Makanya kalau orang itu ingin cepat mati itu mudah. Ingin cepat mati itu mudah. Ya. Makan kolesterol, kepiting, setelah itu kambing. Saya itu guguk, san pik, babi. Tidak olahraga sama sekali, makan itu terus. 1 tahun. Full. Langsung ketemu Tuhan. Kalau ketemu. Yang jadi pertanyaan, kalau belum ketemu megap-megap gimana? Karena apa? Karena karena tidak bergerak. Kita tuh prinsip saya dari dulu itu bahwa dari kecil ditanamkan bahwa manusia itu diciptakan untuk bergerak. Nah, siapa yang setuju angkat tangan? Betul? Ya. Manusia diciptakan untuk apa? Bergerak. Nah, makanya kita ini badan kita itu harus bergerak. Kalau tidak bergerak, nah itu bahaya. Ya. Semua penyakit timbul. Nah, kendalanya itu orang itu sadar harus bergeraknya itu setelah stroke, diabetes. Setelah diabetes, san ginjal, yang jadi pertanyaan, mau bergerak gimana? Udah megap-megap ini. Jadi gerak aja susah. Jadi selama kita masih sehat, lebih baik kita harus apa? Bergerak. Yang pertama semangat, kedua apa? Bergerak. Nah, saya aja setiap hari rutin olahraga. Saya setiap hari, penting itu olahraga itu, ini pendapat saya. Ya. Yang penting itu bukan seminggu sekali, tapi tiap hari. Rutin dan bergerak. Gitu loh. Ya. Kalau saya kan pagi itu 3-4 kilo pasti jalan kaki. Nah, setelah itu sit up 35-40. Kan ada yang di sini 100 sampai ya. Kalau Yonas 100, Pak. Casing saya menipu, Pak. Kelihatannya gendut tapi kalau sit up kuat 100. Wah, mantap ya. Iya. Kalau saya 35-40 aja. Hanya casing aja ini, Pak. Sama mountain climber ya. Itu saya sampai setiap hari 50. Penting rutin. Kenapa? Karena kita diciptakan Tuhan tuh untuk bergerak. Desain tubuh kita itu adalah bergerak. Nah, kalau enggak bergerak, ya itulah. Kolesterol, penyakit semua timbul. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara ya, yang ada di Zoom, di Facebook maupun mana, ya, kita harus bergerak ya, olahraga. Nah, yang ketiga, pola hidup. Amin. Nah, pola hidup, makan sehat. Betul. Nah, ada satu cerita, Jonas. Ya, Pak. Selama corona ini, selama 2 tahun ini, saya tuh belum pernah kena corona. Padahal saya tuh keluyuran kemana-mana. Saya sudah sampai Palu. Saya sudah ke Bali, Jakarta, Bali, PP pulang pergi. Terusan itu Solo, Jakarta, Solo, Surabaya, jalan darat. Dan saya ketemu orang corona itu banyak. Tahun lalu aja saya sering ditelepon sama teman saya. Pak Daud, jangan kamu keluar kemana-mana, ini corona menyebar gimana-mana. Nah, tugas kita kan hamba Tuhan. Kalau diminta doain orang gimana? Nah, kendalanya yang didoain ini kadang enggak beritahu dia kena corona, isolasi. Nah, saya pernah doain, semua ditutup gini-gini, habis saya doa, dia udah buka masker, saya juga buka masker, padahal dia mau dikirim ke ventilator, bayangin.
Corona, ini udah kemana-mana. Saya tidur sama teman, dia positif corona. Satu malam tidur sama saya di samping. Jadi dia tuh tidur sama saya satu malam. Paginya sama-sama dicek corona. Positif. Terusan padahal apa? Saya Coca-Cola. Loh, bener. Saya satu mobil 2 malam. Iya. Pada kena. Iya. Saya dites negatif. Nah, negatif. Jadi pola hidup itu penting. Penting. Ya. Nah, pola makan itu pola penting. makan, pola hidup. Nah, kalau saya sih makan sih enggak. Saya kalau pagi makan telur ayam kampung. Itu 2 biji, 3 biji. Terusan itu pagi. Kalau pagi sebelum olahraga minum kopi. Nah, kopinya saya selalu kopi tanpa gula. Ya, kopi hitam. Kopi hitam. Nah, tapi saya sukanya kopi itu yang dari biji. Ya. Tidak ada campuran. Di grinder sendiri. Ya. Nah, itu setiap pagi minum apa? Kopi. Kopi. Habis minum kopi, baru jalan kaki, olahraga. Terusan baru makan telur. Dan setelah itu habis makan telur, makan pisang 1. Ya. 1 biji aja. Setelah itu jus jambu kluthuk itu loh ya. Jambu merah. Jambu merah. Itu setiap hari saya mesti minum 1 gelas. Nah, saya itu malam itu seledri sama wortel. Udah. Wah, ini. Nah, malam saya makannya ini. Pola makannya. Tales. Oh. Tales direbus saja. Setiap hari. Iya. Nah, siang. Kleng. Saya kalau siang, kemarin saya makan sama kawan saya, gugpik. Apa itu Pak gugpik? Guguk dan pik-pik. Jadi guguk sama babi. Jadi jam 12 siang makan guguk. Guguk. Gitu. Jam 1 siang makan pik-pik babi. Dan saya ngomong sama teman, berani tengkleng kambing? Wah, enggak berani siapa. Ya udah, jangan. Nah, kalau siang saya makan bebas. Kalau malam saya hanya makan apa tuh? Tales. Ya. Tales sama jus ledri. Tuh. Jadi pola hidup itu penting. Penting. Ya. Pola hidup itu penting. Ya, nah, istirahat yang cukup. Betul. Menurut saya kan tidurnya enggak seenak si Jonas. Gimana Pak? Karena saya kan kebiasaan waktu pengamanan khusus dulu kan tidur 3 jam. Iya. Jadi sampai sekarang itu saya tuh bisa tidur nyenyak pun tuh telinga masih dengar. Orang berbicara, telepon itu dengar. Suara-suara. Tetap karena seperti udah kebiasaan waspada ya. Itu dia 10 tahun. Jadi saya tidur tuh 3 jam. Nah, setelah 3 jam, biasanya pokoknya jam 3 pagi itu pasti bangun. Setelah itu doa, setelah doa, setelah itu jam 4 ya. Tidur lagi tapi itu tidur antara tidur ya pokoknya gimana lah gitu. Karena saya namanya tidur pules sampai lep hilang tuh ya. Rasanya gimana juga bingung ya. Karena saya hanya dari kecil udah terlatih terbiasaan. Tidur gini nih ya Jonas ya. Itu ada orang jalan kaki itu dengar. Orang ngobrol itu dengar. Nah, saat orang gimana itu dengar. Ya, iya, Pak. Jadi tidak bisa sampai saya tuh kalau lihat istri saya tidur tuh senang sekali. Dia kalau tidur tuh bluk, langsung hilang udah. Dibangunin udah. Tahunya besok pagi lah. Blep hilang. 3 jam blep hilang. Saya enggak bisa. Saya tidur itu Jonas ya. Misalnya tidur ya, jam 11 ke atas. Tidur ya. Itu telinga tetap dengar. Semua ini tetap terasa. Ya. Indra itu tetap terasa semua. Iya, Pak. Bahkan orang jalan kaki. Ya. Dan orang ngobrol.
di samping bunyi apa gitu, dengar semua. Itu tidur model apa enggak tahu saya. Itu 3 jam. Saya itu jam 3 sampai jam 4 bangun. 3 jam 4 tuh bangun. Jam 4 tidur lagi sebentar. Jam 6 pasti bangun. Pasti. Oh. Jam jalan. 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 Sebelum jalan minum kopi dulu. Waduh. Nah, karena kebiasaan saya minum kopi. Iya, Pak. Nah, jadi kalau kopi saya hanya sehari segelas saja. Nah, jangan segini juga. Enggak bagus ya. Betul enggak? Jadi segelas saja. Iya. Nah, biasanya saya grinder sendiri. Dan kalau saya kopi paling suka itu kopi Papua. Oh, Papua. Saya makanya dikirim khusus dari Papua. Dari daerah Dogia. Dekat Gunung Jayawijaya. Purulima dan macam-macam. Nah, itu sama kopi Bali. Kopi Toraja. Ya. Tapi paling suka saya kopi Papua. Oh, nah, tetapi kalau tak perhatiin ya Jonas ya. Ya, Pak. Kakek saya itu dari kecil melarang saya itu yang namanya itu gula. Makanya gula kayak gula gitu, gula saya tuh dijauhkan. Makanya saya sampai sekarang minumnya hanya teh tawar. Betul. Nah, saya sendiri pun kalau roti enggak suka. Wah, sama ini, Pak. Nah, kendalanya itu jemaat sering ngirim roti. Jadi terus terang tuh gini. Kan kalau pagi kita khotbah. Ya. Sebelum khotbah itu dikirim sama jemaat. Ya. Dikasih kopi. Saya itu roti. Lah kita kan enggak makan roti. Hanya nonton. Akhirnya jemaatnya makan rotinya. Karena roti saya enggak suka karena manis. Iya, betul. Nah, tapi kalau manisnya buah saya suka. Iya. Kayak saya pernah makan durian ya, Jonas ya. Iya, Pak. 8 buah. Wow. Pagi baru bangun. Jadi kan gini, gara-garanya apa? Kan awal-awal kita punya kebun. Iya. Kan kita mau nyincipin pohon ini. Nah, kalau yang di tempat kampung desa kita, mereka itu kita baru ngobrol gini, Jonas. Ya. Tidak sampai 10 menit, udah sampai ke ujung itu. Pencit-pencit gitu tuh. Ya. Nah, saya gitu kan. Nah, itu, Jonas ya, satu pohon itu kan berapa buah ya? Betul. Itu rasanya beda-beda. Betul. Yang kena sinar matahari sama yang tidak kena sinar matahari rasanya beda. Yang batang yang besar, ya, yang model satu-satu itu enak. Ya. Yang rombongan tuh biasanya kurang rata. Ya. Apal kan saya, oh gini nih. Nah waktu awal-awal punya kebun itu, ya, semua ingin dirasain. Jadi wah, ini buah ini kalau saya buah itu udah enak, ya, saya tebang. Saya stek. Jadi saya stek dengan musangking. Ya. Musangking. Nah, berarti segini-segini, buka, makan. Wah, kok enak. Enak. 8 buah sampean. Tiba-tiba itu kepala saya gini, san mulut itu rasanya bau durian semua. Hidung durian semua. Tiba-tiba tidur gini, pagi baru bangun. Dan itu dalam hidup saya tidur paling plus ya itu. Sampai enggak tahu apa-apa. Enggak tahu itu kenapa itu. Hah? Mabuk. Oh, mabok ya? Mendem durian. Hah? Dan itu gini, itu durian. Mulut, dan hidung durian semua. Itu pernah itu, 8 buah. Makanya orang kampung saya, wah, makanya saya kalau makan durian, ngejak teman-teman, dia makan. Saya hanya berapa biji aja. Nah, tapi yang jelas satu, Jonas. Ya. Pola hidup itu penting. Ya. Dan yang nomor 1 adalah hati. Hati gembira adalah apa? Obat yang mujarab. Dan ingat,
tahun ini nanti kita akan siap dengan namanya apa? Inflasi. Nah, itu nanti tahun depan bulan Februari. Maret. Nah, dan kita akan menunggu itu, Jonas. Iya, Pak. Dan harus terima apa? Kenyataan. Dan ingat, Jonas, semua bisnis menengah ke bawah yang basic utang dalam dagang, nah itu oke. Tapi kalau utang bank kan bunga. Betul. Itu sebisa mungkin dilunasin. Kalau enggak, jangan utang lagi. Karena bunga bank akan naik. Ya. Kalau enggak usah banyak-banyak. Kalau Amerika aja inflasinya 9% ya. Nah, Indonesia mau berapa? Ya. Pikir sendiri. Inggris aja inflasinya berapa? Ya. Kalau Amerika aja 9%, Indonesia mau berapa? Ya. Nah, pikir sendiri. Makanya kita harus siapkan itu. Jadi ingat, tahun depan yang jelas pajak akan diperketat. Ya. Pajak diperketat, nah banyak yang berdoa. Kenapa? Terutama yang tidak bayar pajak. Dapat surat cinta. Ya. Dan doa minta tolong Tuhan. Jadi lebih baik tahun ini beresin. Perpajakan dia apa, Jonas? Beresin, Pak. Diberesin. Nah, bertobat. Karena apa? Nanti 2023, terutama 2024, 2025 itu tambah ketat. Karena NIK menjadi NPWP. Jadi mau ngumpet-ngumpet susah. Ya. Nah, lebih baik apa? Bertobat. Nah, diberesin. Dan jadi pertanyaan, pajak naik enggak? Wah, itu urusan Tuhan dan urusan pemerintah. Ya. Nah, yang jelas Tuhan pasti mencukupi kita. Amin. Dan yang kedua, pemerintah pasti memberi kebijakan yang tepat. Amin. Tapi yang jelas satu, semakin tahun persaingan tambah ketat. Ya. Dan dunia bisnis itu bergejolak. Nah, kalau kita lebih baik gimana dalam bisnis? Lebih baik yang sudah ada diperkuat, ditekunin. Jangan bisnis baru dulu selama 2 tahun. Ya. Alasannya apa? Karena nanti akan banyak bisnis tipu-tipu. Non-real. Ya, betul. Yang berhubungan dengan apa? Investasi. Investasi bodong. Ya. Siapa yang pernah kena? Angkat tangan. Wah, ada yang kena. Atau enggak ada yang ngaku? Ada? Oh, ada. Investasi bodong. Ya. Saya enggak kena. Saya tidak pernah kena dalam hidup saya. Karena apa? Saya dari dulu diajar sama kakek saya dalam hidup itu yang nyata aja susah, apalagi enggak nyata. Jadi bisnis itu lebih baik yang nyata-nyata aja lah. Betul, Pak. Oke, Jonas, Pak. kita ini. Ya. Nah, sekarang gini, kalau madu boleh enggak? Tergantung madunya gimana. Iya. Nah, kalau itu madu asli, madu hutan, atau madu yang ini boleh. Nah, kendalanya itu gini. Saya kan jalan-jalan ya. Ini rumah tawon. Terusan ini sebelahnya dikasih namanya itu gula direbus, gula pasir direbus, ditaruh di dekatnya tawon. Nah, otomatis tawonnya ke gula. Masuk jadi apa? Madu. Podo wae. Itu enggak salah namanya tawon multi atau apa gitu. Ya. Dimakan gula. Dimakanin gula. Apa? Dimakanin gula. Tapi kan tidak semua tawon. Betul. Gitu. Nah, tapi kalau saya tuh madu yang paling suka kelanceng. Ya. Makanya di kebun saya ada rumah kelanceng. Karena itu asli. Dan mahal. Oh, mahal ya? Mahal. Dan paling mahal. Sedikit aja udah, waduh,
mahal. Saya kan lanceng. Lanceng. Jadi kita semua harus apa nih Jonas? Siap-siap. Siap-siap. Jangan ngalup loro. Jangan pengen sakit. BPJS oke lah. Tapi yang jelas satu. Orang miskin jangan sakit. Karena apa? Biayanya mahal. Mahal. Betul? Betul. Betul? Betul. Nah, saya banyak belajar sama dokter Terawan. Ya. Dokter Terawan tuh kalau kita sakit, ngasih obatnya itu ada obat paling mujarab Pak Daud. Apa Pak Terawan? Makan enak. Makan apa? Enak. Makan enak. Dan tidur enak. Ya. Jadi kalau kita kondisi sakit, ngedrop, itu makan enak. Tidur enak. Ada satu cerita nih Jonas. Iya Pak. Ini cerita beneran. Orangnya sakit. Udah parah. Prediksi dokter, wah ini setahun lagi check out ini. Beritahu, wah ini mau mati ini. Saya ngomong, gimana saya agak lupa ya, tapi udah lama kejadian beberapa puluh tahun lalu. Dokter ngomong makannya harus ini. Dokter ngomong gimana? Saya tanya anaknya, setahun lagi mati. Setahun lagi mati ngapain? Ini nggak boleh. Ujung-ujungnya mati juga sih. Saya ngomong gini, udahlah, you makan apa saja, penting enak. Wes makano, tidur pules. Enggak mati-mati itu. Sampai 5-6 tahun, meger-meger. Saya ngomong, Pak Daud kok aku belum mati ya? Ada lagi, Jonas. Saya punya teman ya. Iya Pak. Makanya dalam hidup ini paling enak itu menikmati. Betul. Uangnya itu triliunan. Uangnya itu triliun. Tapi Jonas, dia sakit paru-paru, sesak nafas. Kemana-mana itu bawa oksigen. Dia itu hobi traveling, keliling-keliling. Tapi gimana keliling, mau kemana-mana bawa oksigen. Apa yang terjadi? Tidak happy. Suatu kali saya ketemu dia, itu konglomerat. Teman saya udah berapa puluh tahun. Dia ngomong, wah apa gunanya uangmu triliun, tidak bisa menikmati. Ya. Pak Daud, dokter tuh saya tidak boleh makan, ini. Udahlah, saya kasih tahu. Kamu pantang makan apapun, oke. Tapi kalau kamu tidak bisa nikmati, mati juga kamu. Ya. Uangmu sia-sia. Baru ngomong gitu tidak sampai sebulan, mati dia. Udah matang, ini makan. Ya. Artinya apa? Makanya saya beritahu. Bagi saudara yang punya sakit parah, dokter udah ngomong, wes bentar lagi mati. Setahun 2 tahun mau mati. Saran saya, udah jangan banyak ngecek-ngecek. Semakin tahu tambah stres. Iya. Penting udah dikasih tahu mau matinya kan. Setahun 2 tahun lagi mau apa? Mati. Udah yang penting makano sing enak. Ya. Tidur sing enak. Hati yang enak. Ibaratnya mati pun juga enak. Tidak penasaran makan apa yo. Menurut saya demikian. Siapa yang setuju? Iya. Betul enggak? Iya, Pak. Iya, saran saya. Nah, sekarang ini. Waktu sehat, mau beli makanan enggak bisa. Ya. Karena enggak punya uang. Merintis. Waktu punya uang, enggak bisa makan. Kena diabetes. Gula. Ya. Karena saya beritahu. Jaga makan boleh. Tapi nikmati.
Dokter Terawan ngomong suatu kali, saya punya teman sakit. Dia hanya ngomong, dok, gimana obatnya? Tahu ya, makan sing enak, tidur sing enak, hati yang enak, gembira. Dah, bagus. Anda jaga makan yang sehebat apapun, Anda stres, tidur tidak enak, cepat mati juga. Betul. Ya. Iya, penting happy ya. Iya, dibuat happy. Makanya bagi mereka yang sudah divonis dokter apa? Mati. Mau mati, udah nikmati saja. Betul? Ya. Makan apa? Makan enak, dekat sama Tuhan. Hati gembira. Nah, persiapan ketemu Tuhan. Dekat sama. Oke, ya. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita langsung ke tanya jawab. Ya, nomor pertama. Yudi Setiawan. Ya, mohon perhatiannya untuk Bapak Ibu Saudara yang hari ini dapat giliran bertanya atau didoakan Pak Daud, harap membuka video ya, kameranya. Jadi tolong supaya ini membantu ya kita untuk cepat. Kalau enggak kita lewatin ya. Mohon maaf. Pak Yudi. Kita lewatin. Ya, silakan Pak Yudi. Oh, ini jaringan Bapak ini. Iya. Ya, mau tanya apa Pak? Siap, Daud. Ya, Pak Daud. Gimana kondisi kayak misalnya kesehatan dan kerjaan gitu? Apa Pak? Jaringan. Oke, lainnya dulu. Ya, Devi Sorong dari Toraja. Silakan. Silakan Devi, mau tanya apa? Boleh buka mic-nya? Devi. Devi. Boleh buka? Halo, Pak. Silakan. Shalom. Tanya apa? Shalom, selamat malam. Ya, mau tanya apa Devi? Ya. Devi. Dibuka mic-nya dulu. Mic-nya. Ya, silakan. Ya, halo Devi. Pak. Shalom. Jadi begini Pak. Boleh saya sudah headsetnya dicopot, mungkin lebih bagus suaranya ya. Dicopot dari HP. Kabelnya dicopot dari HP. Iya sudah Pak. Ya. Tanya Pak. Shalom Pak. Begini, sudah beberapa tahun ini saya kan sakit kaki. Kenapa? Kanan kiri kaki saya sakit. Kaki. Iya. Kita doa. Bantu doanya. Puasa gelap ini. Ya, Pak. Kita doa dulu ya Devi ya. Angkat tangan. Ya Pak. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat, roh-roh terkutuk, roh-roh gelap, keluar. Demi nama Yesus. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus bebaskan. Amin. Amin. Doa setiap hari itu ya, Devi. Lanjut. Ya, berikutnya
Yudi, silakan. Silakan, Yudi. Buka mic-nya. Halo, Shalom Pak Daud. Ya. Pak mau nanya nih perihal kayak misalnya kesehatan dan kerjaan saya gimana ya Pak ya? Apakah ada gangguan atau gimana gitu Pak? Ini ada kayak menutup masa depanmu Yudi. Sering gagal kamu. Ya. Kenapa itu Pak? Kalau boleh tahu Pak. Kita doa penting disingkirkan dalam hidup kamu, oke? Oke Pak. Angkat tangan ya, ikuti. Ya Pak. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan kutub. Hancurkan kutub. Darah Yesus. Hancurkan mantra. Darah Yesus. Hancurkan jimat. Dalam nama Yesus. Bebaskan. Demi nama Yesus. Roh-roh jahat. Roh-roh gelap. Keluar. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan. Oke, berikutnya. Yeni Opi. Salam Bu Yeni. Oh, lagi di jalan, jangan ya. Oke, berikutnya. Halo. Bu, lagi di jalan, jangan Bu. Bahaya. Ya Bu, lebih penting keselamatan ya. Nanti kalau nggak sempat hari ini, minggu depan ya. Kamis depan ya. Willy. Silakan. Halo Pak. Ya, mau tanya apa? Nggak kedengaran suaranya Pak. Ya, mau tanya apa Willy? Itu headsetnya dilepas aja. Suaranya nggak kedengaran sama sekali Pak. Udah. Udah Pak, udah. Ya mau tanya apa? Ya Bu Sri. Ya saya Pak. Shalom Pak. Shalom Pak Daud. Ini saya masalah rumah tangga Pak. Itu suami saya ada lama belum pulang. Itu merasa apa ya? Dia nggak tahu tuh banyak hal. Ya ada kayak sebelumnya dia memang ada penyembahan berhala gitulah Pak Daud. Dan ada kutuk di rumahnya. Sebelumnya ya. Darah Yesus hancurkan kutub. Darah Yesus hancurkan kutub. Darah Yesus hancurkan. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus hancurkan jimat. Bebaskan. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus segala roh jahat. Darah Yesus hancurkan. Darah Yesus hancurkan. Darah Yesus tekan mantra. Bebaskan. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus segala roh jahat keluar. Doa selama sebulan ya. Iya, saya sudah doa hampir 2 tahun Pak Daud. Sejak kenal doa ini saya doa hampir 10 tahun. Suami saya belum pulang Pak Daud. Aman. Amin. Ya, Shalom Bu Mariam. Boleh buka mikrofonnya Bu? Mic-nya. Ya. Mau tanya apa Bu? Mau tanya apa Bu? Suara ini tidak ada. Halo? Tidak ada suaranya Bu. Tidak ada suaranya. Halo? Ya. Halo? Ya, ngomongnya agak keras Bu. Ya Pak, saat ini saya membutuhkan pekerjaan Pak. Pekerjaan apa yang cocok buat saya? Apakah saya itu ada kutuk-kutuk nenek moyang ya Pak ya? Kita doa Halo? Bu ya. Iya, kita doa ya. Ya Jonas ya. ya.
Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, buka jalan berkat, buka masa depan. Bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Dari dosa sucikan, lawat pribadi Tuhan, kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Demi nama Yesus HaMasyiah. Amin. Amin. Lanjut. Amin. Makasih, Ya, Pak. berikutnya. Pak Yohan dari Tuban. Silakan Pak Yohan. Ya, Shalom Pak Daud. Ya. Ya, saya mau tanya. Saya ada dua mau tanya ini. Apakah saya ada roh yang mengikuti tidak? Tidak ada nih ya. Ada Pak Daud. Sama ini apa? Minta harus bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Katakan kuasamu Tuhan, ulurkan tangan Tuhan. Amin. Sama minta ini Pak Daud, mama saya ini pendengarannya agak sakit. Barusan sak minggu. THT ini sakit fisik, bukan setan lain. Enggak agak sedikit gitu loh. Mari mandi keramas kena air gitu rasanya kurang terang. Ya. Aku mau roh bebas dari jahat kegelapan. Kuasa Yesus sembuhkan demi nama Yesus. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, makasih Pak Daud. Kita bergabung, ya. Sampai ketemu ngobras hari Kamis minggu depan, ya. Makasih. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai. Siap, ya.